Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas K3A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai uji coba sifat koligatif larutan terkait penurunan tekanan uap. Sebelumnya perkenalkan, saya tetap Triasri dengan di belakang 0023 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Marvindia dengan di belakang 09. Perkenalkan, nama saya Alifah Nur Fadia dengan di Makin 13. Mari kita saksikan videonya. Tujuan dari video percobaan ini dibuat untuk memberikan pengetahuan, menambah wawasan, dan mempermudah pemahaman mengenai perbedaan penurunan tekanan uap, larutan pelarut murni, dan larutannya. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Nah, sifat koligatif ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan murni seperti air memiliki sifat fisik seperti titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Bila zat non-elektrolit seperti gula, urea, dan gliserol dimasukkan dalam pelarut murni, tentu akan mengubah sifat larutan tersebut. Nah, perubahan sifat itu dapat berupa penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, hingga tekanan osmosis. Jika suatu zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut, maka molekul zat terlarut dan molekul pelarut akan saling tarik-menarik. Artinya, molekul-molekul zat terlarut menghalangi penguapan zat pelarut. Hal itu menyebabkan tekanan uap larutan yang lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Sehingga penurunan tekanan uap merupakan selisih antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutannya. Fenomena tersebut diungkap oleh ilmuwan Perancis bernama François-Marie Roux. Menurut Roux, banyaknya penurunan tekanan uap sama dengan hasil kali fraksi mol zat terlarut dengan tekanan uap larut murni. Penurunan tekanan uap larutan elektrolit akan lebih besar penurunannya dibandingkan penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit jumlahnya akan bertambah karena terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan zat terlarut dalam larutan non-elektrolit jumlahnya akan tetap karena tidak terurai menjadi ion-ionnya. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu gelas, plastik, karet, sendok, gelas ukur, dan label, dan bahan yang digunakan adalah air, cuka, dan garam dapur. Langkah pertama, siapkan air sebanyak 200 ml lalu tuang ke dalam gelas plastik. Isi pada 3 gelas plastik berbeda untuk sampel garam, cuka, dan air murni. Langkah kedua, tuang garam sebanyak 1 sendok ke dalam gelas yang telah berisi air. Aduk hingga rata dan pastikan garam larut ke dalamnya. Lakukan hal yang sama pada gelas yang berisi air untuk sampel air plus cuka. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, gelas yang telah diisi dengan zat terlarut seperti garam dan cuka ditutup dengan plastik hingga rapat dan tidak ada lubang udara. Ada yang tahu nggak nih kalau penurunan tekanan uap merupakan salah satu sifat koligatif larutan? Nah, kapan sih terjadinya?
terjadinya ketika zat larut ditambahkan ke pelarut. Sifat koligatif tidak tergantung nih dari interaksi antara molekul pelarut dan zat larut, tetapi bergantung pada jumlah zat larut yang larut pada suatu larutan. Kenapa ya pada konsentrasi yang sama, jumlah partikel dalam larutan elektrolit kuat tidak sama dengan jumlah partikel dalam elektrolit lemah? Hal ini dikarenakan larutan elektrolit kuat dapat terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan elektrolit lemah hanya sebagian terurai menjadi ion-ionnya. Ketika air nih ditambahkan garam menyebabkan ion-ion garam larut berinteraksi dengan molekul air sehingga mengurangi kemampuan molekul air untuk menguap dan tekanan uap larutan menurun. Penurunan tekanan uap ini menghasilkan butiran gelembung lebih sedikit dibanding air murninya. Ketika air kedua ditambahkan cuka atau asam asetat ke dalam air menghasilkan interaksi ikatan antara molekul air dan molekul cuka. Meskipun tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan air murninya, terjadi interaksi antara air dan cuka, namun tidak sekuat interaksi pada garam. Akibatnya larutan air ditambahkan cuka menghasilkan butiran gelembung yang cukup banyak nih, meskipun lebih sedikit dibanding air murninya. Berdasarkan percobaan, terdapat butiran air yang menempel pada gelas tersebut. Nah, butiran air ini terjadi karena adanya proses penguapan atau adanya tekanan uap. Proses penguapan merupakan proses perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa air murni menghasilkan jumlah butiran air yang lebih banyak, sedangkan pada air yang ditambahkan cuka, jumlah butiran air yang dihasilkan cukup banyak, dan air yang ditambahkan garam, jumlah butiran air yang dihasilkan sedikit. Nah, perbedaan jumlah butiran ini terjadi karena adanya perbedaan gaya tarik-menarik antar molekulnya. Pada air memiliki gaya tarik antar molekul yang lebih kecil karena tidak adanya penambahan zat larut pada air tersebut, sehingga air ini lebih mudah menguap dan menghasilkan jumlah butiran yang sangat banyak. Sedangkan pada air yang ditambahkan zat larut memiliki gaya tarik antar molekul yang lebih besar, sehingga larutan ini lebih sulit menguap dan menghasilkan jumlah butiran yang sedikit. Hal ini terjadi karena adanya gaya antar molekul pelarut dan terlarut yang saling menarik, sehingga molekul terlarut akan menghalangi proses penguapan pada pelarut. Kesimpulan dari percobaan kita kali ini yaitu sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap adalah sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis zat larut, melainkan pada jumlah partikel zat larut di dalam larutannya. Larutan elektrolit memiliki sifat koligatif lebih tinggi dibandingkan larutan elektrolit karena elektrolit dapat terurai menjadi ion-ionnya sehingga dapat meningkatkan jumlah partikel dalam larutan. Nah, penambahan zat larut menurunkan tekanan uap larutan. Hal ini disebabkan oleh interaksi antara molekul pelarut dan zat larut yang menghambat molekul pelarut untuk menguap. Larutan dengan zat larut yang memiliki gaya tarik-menarik kuat, seperti garam tadi contohnya, akan memiliki tekanan uap lebih rendah dibandingkan larutan dengan zat larut yang memiliki gaya tarik-menarik yang lebih lemah. Nah, seperti tadi contohnya cuka. Air murni yang tidak mengandung zat larut sama sekali menghasilkan jumlah gelembung air yang lebih banyak karena molekulnya lebih mudah menguap. Air yang ditambahkan cuka menghasilkan gelembung yang cukup banyak nih, tetapi lebih sedikit dibanding air murninya. Sedangkan air yang ditambahkan garam menghasilkan gelembung paling sedikit karena interaksi ion-ion garam dengan molekul air menghambat penguapan. Pemaparan video yang kami paparkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.